Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C akan mempresentasikan mengenai Vivo, LiFo, dan Average. Perkenalkan, nama saya Nurzikirina Hikari dengan NPM Akhir 217. Saya Yasinta Dinuraini dengan NPM Akhir 330. Halo semua, nama saya Makna Rinjani dengan NPM Akhir 248. Perkenalkan, nama saya Rekta Aulia Duanisa dengan NPM Akhir 402. Perkenalkan, saya Maria Angela dengan nomor NPM Akhir 70. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian Vivo, LiFo, dan Average. Nah, yang pertama itu ada Vivo. Vivo ini first in, first out. Merupakan metode biaya persediaan yang mengasumsikan bahwa biaya barang paling awal yang dibeli adalah yang pertama diakui sebagai biaya barang yang dijual, atau Vivo ini barang yang masuk pertama, keluar pertama. Nah, yang LiFo, last in first out, merupakan metode biaya persediaan yang mengasumsikan bahwa biaya unit yang terbaru dibeli adalah yang pertama dialokasikan untuk biaya barang yang dijual, atau barang yang masuk terakhir, keluar pertama. Nah, yang average ini mengasumsikan nilai rata-rata untuk membantu mencapai nilai yang tidak mewakili unit lama ataupun terbaru. Atau average ini merupakan menghitung nilai persediaan dan HPP berdasarkan rata-rata tertimbang dari semua barang yang tersedia untuk dijual setiap kali ada pembelian baru atau harga yang diperbarui. Pembahasan selanjutnya yaitu metode apa sih yang tidak diperbolehkan menurut peraturan IFRS. Nah, metode yang dimaksud yaitu LiFo. Seperti yang kita tahu bahwa LiFo adalah metode di mana barang yang terakhir masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Sebelum membahas alasan IFRS tidak memperbolehkan metode LiFo, saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari LiFo. Dari artikel Tabe et al. Tahun 2023 mengungkapkan bahwa kelebihan LiFo itu ada 4, yaitu bisa menghemat pajak saat inflasi, harga barang akan konservatif jika harga itu naik, lalu laba operasi tidak tercemar oleh untung atau rugi dari fluktuasi harga, dan bisa meratakan laba tahunan jika harga berfluktuasi. Sementara itu, artikel itu menyebutkan bahwa kelemahannya ada 2, yaitu metode ini lebih rumit dan biaya pembukanya menjadi lebih mahal serta laba rugi yang dihasilkan rendah. Beralih pada alasan IFRS, sebenarnya ada kaitannya dengan kelebihan LiFo yang telah saya sebutkan tadi. Menurut Risandi tahun 2020, dalam lingkup perpajakan, penggunaan metode LiFo akan membuat negara mengalami kerugian karena pajak yang dibayar menjadi kecil, di mana hal itu disebabkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan sedikit. Di metode ini, perusahaan bisa merendahkan pendapatan mereka agar laba yang dihasilkan kecil dan juga kewajiban bayar pajaknya menjadi rendah. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, karena metode LiFo, laba rugi yang dihasilkan perusahaan rendah, maka itu bisa memengaruhi sebanyak apa pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal itu berkaitan dengan kelebihannya, yaitu tentang menghemat pajak perusahaan dan justru merugikan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal Vivo. Soalnya itu adalah perusahaan mencatat persediaan barang dagang dengan metode periodik atau fisik. Berikut ini adalah data yang diperoleh selama Mei 2020. Diperoleh unit yang tersedia untuk dijual sebesar 1.200 unit. Kemudian total harganya yaitu 12.700.000. Pada tanggal 31 Mei 2020, persediaan akhir sebanyak 300 unit. Hitunglah nilai persediaan akhir 31 Mei 2020 dengan metode Vivo. Dalam penyelesaian metode Vivo, mula-mula kita menghitung barang yang terjual yang terdiri dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan sisa unit sebesar 300. Jadi 1.200 dikurangi 300. Jadi barang yang terjual sebesar 900. Nah, 900 itu terdiri dari apa aja sih? Dari tanggal 1 Mei terjual 200 unit, kemudian 10 Mei terjual sebanyak 300 unit, dan yang 22 Mei terjual sebesar 400 unit. Jika dijumlah, kita akan menghasilkan 900 unit. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perhitungan nilai persediaan akhir, yaitu 100 unit dikali 11.000 sebanyak
1.100.000, kemudian 200 unit dikali 12.000 sebanyak 2.400.000. Jadi nilai persediaan akhir adalah 1.100.000 ditambah 2.400.000 sebesar 3.500.000. Dari mana sih kita menghasilkan 100 dan 200 unit tersebut? Nah, itu dihasilkan dari tanggal 22 Mei tersisa dari 100 unit dan 25 Mei tersisa 200 unit. Jadi menghasilkan 300 unit yaitu dalam persediaan akhir. Kemudian untuk HPP-nya yaitu rumusnya barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang akhir. Yang bisa kita lihat di tabel, yaitu barang tersedia untuk dijual nilainya adalah 12.700.000, kemudian dikurangi persediaan barang akhir sebesar 3.500.000, yaitu HPP-nya sebesar 9.200.000. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari metode LIFO. Contohnya di sini adalah perusahaan Seminole memiliki data persediaan sebagai berikut untuk bulan Juni. Bisa kita lihat pada tabel. Soalnya adalah hitung harga pokok penjualan dan persediaan akhir menggunakan metode LIFO atau last in first out. Nah, di sini cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Untuk menghitung HPP, karena menggunakan metode last in first out, maka kita akan menggunakan harga barang yang terakhir kali kita beli untuk dikeluarkan pertama. Nah, contohnya pada transaksi ketiga di sini terlihat barang terjual 200 unit, yang mana perhitungan dari 200 unit ini kita menggunakan barang yang terakhir dibeli, yaitu yang terakhir kita beli adalah 500 unit seharga Rp13. Maka 200 yang akan kita jual ini akan menggunakan harga Rp13. Lalu untuk transaksi selanjutnya adalah terjual 500 unit. Nah, 500 unit ini akan kita hitung, kita jual menggunakan sisa dari 500 unit yang sebelumnya, yaitu sisanya sebesar 300 unit, ditambah dengan 200 unit menggunakan harga dari barang yang berjumlah 800 unit, yaitu Rp11. Dan transaksi terakhir, penjualan sebesar 250 unit, kita menggunakan sisa dari 800 unit yang dibeli sebelumnya yang memiliki harga Rp11 per barangnya. Maka total HPP menggunakan sistem LIFO ini akan sebesar Rp11.450. Lalu untuk perhitungan persediaan akhir, kita menggunakan sisa dari pembelian, sisa barang-barang yang tidak terjual dari pembelian yang dengan harga Rp11 per unit, tersisa 350 unit, sehingga jika kita kalikan sebesar Rp3.850. Lalu untuk 300 unit yang memiliki harga Rp10 juga masih belum terjual, kita kalikan sehingga total harganya menjadi Rp3.000. Maka total persediaan akhir adalah Rp6.850. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari metode average. Soalnya ada sebagai berikut. Berikut ini adalah barang persediaan dagang yang dimiliki oleh PT Sukses Bersama selama bulan April 2022. Di sini keterangannya 1 April 2022 itu kuantitas persediaan awal unitnya 600, harganya 10.000. 3 April 2022 ada pembelian 400 unit sebesar 11.000 harganya, dan tanggal 10 April 2022 ini ada pembelian 400 unit sebesar 13.000. 11 April 2022 ada retur pembelian itu sebanyak 200 unit sebesar 13.000. 18 April 2022 ini ada pembelian sebesar 400 unit 13.500, dan 25 April 2022 ini ada pembelian sebanyak 350 unit dan sebesar 14.000. Jika pada tanggal 30 April 2022 nilai persediaan akhir sebanyak 450 unit, maka hitunglah besaran nilai persediaan barang akhir metode average periodik dan harga pokok penjualan. Untuk metode average periodik ini ada rumusnya, yaitu nilai persediaan barang akhir sama dengan unit persediaan barang akhir dikali barang siap untuk dijual per total unit. Untuk itu kita harus menghitung barang tersedia untuk dijual, yaitu total unit dan total dari unit dikali harga. Jadi total unitnya ini sebanyak 1.950 unit. Lalu totalnya itu jadi yang 1 April ini 600 dikali 10.000 sama dengan 6.000,
Terus yang 3 April pembelian 400 dikali 11.000 sama dengan 4.400.000. Lalu 10 April 2022 ini 400 dikali 13.000 yaitu sebanyak 5.200.000. Yang 11 April retul pembelian ini ada minus 200 ya, minus 200 dikali sama 13.000 sama dengan minus 2.600.000. Lalu ada 18 April pembelian ini 400 unit dikali 13.500 sama dengan 5.400.000. Lalu pada 25 April 2022 ada 350 dikali 14.000 itu sebanyak 4.900.000 rupiah. Lalu total ini ditotalkan untuk barang tersediaan untuk jual yaitu sebanyak 23.300.000. Lalu jika kita masukkan ke rumus, nilai persediaan barang akhir sama dengan unit persediaan barang akhir dikali barang siap untuk dijual per total unit. Ini unit persediaan barang akhirnya ada 450 unit, kita kali dengan barang siap untuk dijual ada sebesar 23.300.000 per total unitnya 1.950 unit. Selanjutnya akan kita bagi yang barang siap untuk dijual per total unit ini 23.300.000 per 1.950. Lalu kita akan menghitung barang siap untuk dijual per total unit sebesar 23.300 per 1.950 yang akan menghasilkan 11.949. Itu dikalikan oleh 450 unit yang akan menghasilkan 5.376.923,08. Lalu nilai persediaan barang akhirnya sudah ditemukan, kita akan mencari dari harga pokoknya. Rumus dari HPP-nya ini, barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan bahan akhir yaitu sebanyak 23.300 dikurangi 5.376.923 yang akan menghasilkan 17.923.076,92. Jadi nilai persediaan bahan akhirnya yaitu 5.376.923,08 dan HPP-nya adalah sebesar 17.923.076,92.